Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala siyami naharihi wajiba wa ja'ala qiyami laylihi tatawwu'a. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala wa ma zala qailan wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. DKM Masjid Quba beserta jajaran dan pengurusnya yang senantiasa menemani kita di hari-hari Ramadan masa pandemi corona, mudah-mudahan keberkahan selalu Allah cucurkan kepada DKM dan kita jamaah tetap maupun tidak, untuk kemudian memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat, muftirin dan muftirat, qaimin dan qaimat. Berubah status kita setiap saat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya berkah di hadapan Allah. Dari shaimin shaiman, jadi muftirin muftirat, jadi qaimin dan qaimat. Nanti kita akan mutasahirin dan mutasahirat. Maka amanah yang disampaikan oleh DKM adalah bagaimana kiat kita mencapai puasa barokah di masa pandemi corona ini. Maka penting untuk kita melihat apa itu barokah. Barokah dalam kamus berbahasa Arab, Lisanul Arab, Qamusul Muhit, dan banyak lagi, itu menyebutkan dengan narasi yang sama, dengan literasi yang mirip. Apa itu? Ziyadatun fil khair. Bahwa yang namanya barokah itu ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita punya, apa yang kita rasa, itu akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita pandai merasa, ketika kita pinter merasa, bukan merasa pinter. Kalau merasa pinter lahir keangkuhan, penyalahan. Tapi kalau pinter merasa lahir kebijakan, lahir kemanfaatan. Maka pantas kalau kemudian Syekh Sya'rawi, ulama kenamaan Mesir, beliau dalam tafsirnya, Tafsir Asy-Sya'rawi, menyatakan al-barakah, yang namanya keberkahan adalah mimma yantafi'u bih, sesuatu yang bisa dieksploitasi, sesuatu yang bisa dimanfaatkan selama kita masih diberikan kesempatan hidup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita tahu apa itu barokah, siapa sih yang akan dicurahkan keberkahan? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang dengan kita.
cinta dengan kita sehingga kita dikabarkan siapa yang akan menerima menggapai keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah goreskan dengan tinta emas di dalam surat ke-7, surat Al-A'raf di ayat ke-96 yang sudah saya bacakan di awal dalam muqaddimah. Apa itu? Walau anna ahlal qura, andai tiap kita yang tinggal di satu RT, satu RW, satu komplek, satu domisili, satu kelurahan, joglo misalnya, amanu, menjaga stabilitas keimanan, wattaqau, bukan cuma iman, saling menjaga kepada ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ardh, baik itu pintu yang di langit maupun pintu yang ada di bumi. Jawabannya ada di kita. Surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka dalam dirimu lah keberkahan kalau kau mau. Makanya Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manarnya, beliau menegaskan mereka yang mampu melihat keberkahan Allah Subhanahu wa taala diberikan ainul basirah, mata yang mampu menatap, mata yang mampu mengamati, mata yang mampu memahami hakikat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tasawuf meletakkan, kalau kita mau berkah, kenali diri kita, pahami diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan sudah kita ketahui. Siapa yang akan mendapat keberkahan sudah kita lihat. Kapan keberkahan itu? Sekarang. Jam ini, menit ini, detik ini. Siapa yang bilang? Sayyidatina Aisyah. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yujawir, kadang-kadang beliau di sayap kanan Masjid An-Nabawi, wa yustuwanatus sarir, kadang-kadang beliau menyanggah badannya, yustuwanah, agar tidak tidur, tidak terlelap dalam zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang ustuwanatus sarir masih dijaga oleh Allah. Ma baina mimbari, antara mimbar Rasul wa baiti, dan rumah Rasul ada yustunawatus sarir, saksi di mana Rasul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sebentar lagi, 7 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka ayo kita gapai keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu why? Kenapa puasa kita harus berkah? Biasanya kita bahwa wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kita yang Allah kasih kesempatan hidup di Ramadan dalam pandemi corona jilid 2. Ini Ramadan pandemi corona jilid 2. Coronanya udah ulang tahun. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan. Why? Kenapa? Karena kalau hanya bicara sunnah dan wajib, rugi kita. Sebab apa? Yang sunnah-sunnah dilakukan di Ramadannya Allah Subhanahu wa taala, pahalanya seperti wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan as-saumu li wa ana ajzi bi. Belum ada literasi ulama yang menyatakan berapa kita akan mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah sendiri yang akan membalasnya. Idza hurrima kulluh. Kalau Ramadan ini kita nggak bisa, bagaimana bulan-bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban? Jangan pernah mimpi
kalau Ramadannya saja tidak kita bisa gapai keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mumpung kita punya teman, punya saudara, punya keluarga. Saya syukur alhamdulillah dengan Pak Haji Desi ketemu lagi setelah hampir 2 tahun tidak bertemu. Tempatnya boleh sama, kelurahannya boleh sama, kecamatannya sama, tapi bertemunya Allah hanya izinkan baru malam ini. Itu artinya berapa banyak saudara kita sudah nggak ada. Abang saya depan rumah Ramadan kemarin masih buka bareng. Ramadan ini Allah lebih sayang. Itu artinya ayo kita duduknya kita duduk beribadah. Nyendernya kita enggak apa-apa, sambil nyender enggak apa-apa. Qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nanti ditanya ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mana hamba-hambaku yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya? Kita alhamdulillah, lambung kita jauh enggak dari tempat tidur sekarang? Jauh. Di luar ada yang jauh? Jauh. Bukanya kelamaan, masih buka aja. Tiba-tiba ada yang teriak gol. Jackmania is the champion. Itu juga jauh lambungnya dari tempat tidurnya. Gol Barcelona lawan Real Madrid. Jauh juga lambungnya dari tempat tidurnya. Makanya kata Rasul, fayakumun, mereka akan bangun fahum qalil, tapi mohon maaf cuma sedikit. Maka terakhir, ini yang paling penting, bagaimana kiat-kiat kita menggapai keberkahan puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Rasul yang ngajarin, bukan saya. Rasul yang mengajarkan. Jangan pernah kita itu ngoyo. Jangan pernah kita itu ngeluh ke Masjid Kuba, bawa sajadah sendiri, sholatnya pakai physical distancing, hand sanitizer, pakai masker, belum lagi pakai maskernya beda-beda mazhab. Ada yang mazhabnya begini, ini satu mazhab. Ada yang begini mazhabnya, 2 mazhab. Ada yang begini, udah di leher kelipat-lipat. Dia udah makan kolak, makan ikan gesek, makan apa aja, dia lupa pakai masker. Ada lagi yang terakhir mazhabnya, mazhab jam 10 jam 11-an begini. So perhatiin, saya kalau lewat ada aja Gojek, ya kan, Grab di sebelah kita, itu cuma buat minggir, khawatir atas jiwanya, dia punya anak dan istri, maka kemudian dia tutup matanya biar istirahat sebentar. Whatever apapun itu, Rasul yang ngajarin, al ibadatu fil haraj, ibadah dalam keterbatasan, dalam ketidaknormalan, kahijrotin ilayya, itu pahalanya sama dengan hijrahnya Rasul. Bisa dibayangkan bagaimana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sesuatu yang mustahdasah, dianggap tidak baik oleh manusia, dianggap bukan sesuatu yang nyaman oleh manusia, maaf, di sisi Allah itu menjadi lebih baik. Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi yang menyatakan demikian. Sami'tu, aku mendengar dari Rasul, la khawfu famus shaim, bau yang tidak sedap dari mulutnya orang yang berpuasa, atyabu, lebih baik, lebih wangi, indallah, di sisi Allah, min rihil miski, dari minyak kasturi. Tapi jangan disalah artikan, kalau baunya berarti lebih wangi di sisi Allah, maka semakin bau busuk kayaknya semakin wangi kayaknya. Jangan. Maka ulama tidak pernah melarang untuk siwak dan gosok gigi. Hanya saja hati-hati kalau sudah zawal. Karena biasanya mata kita tertipu ngelihat karet gelang jam 1 jam 2 itu seperti ngelihat mie goreng. Nonton TV sebentar, baca Quran sambil nyender di ruang tamu, kita lihat kok ada korma, lumayan nih. Begitu kita ambil, kormanya jalan, kecoa ternyata. Ulama tidak pernah melarang, tapi
jangan dikerjakan katanya. Yang ketiga luar biasa, ya, kita sering minta ampun. Imam kita berkali-kali tadi doain kita, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Berkali-kali saya dengar kita mengaminkan, mereka yang dapat keberkahan tustaghfaru lahumul malaikah, mendapatkan doa dari makhluk Allah, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang selalu tidak bermaksiat kepada Allah, melakukan perintahnya. Siapa dia? Tustaghfaru lahumul malaikah, malaikat sedang beristighfar mendoakan kita semua yang di Masjid Kuba. Alhamdulillah, berkah. Kemudian yang selanjutnya, wa zayyanallah, Allah menghiasi jannatahu. Apa itu? Surga buat kita. Kulla yaumin, setiap harinya. Yushiku ayyaqa, khawatir nanti di jalan mereka menemukan masaib, musibah. Wa yuski ilaih, dan dia sedang berjalan ke surganya. Saudara kita Nanggala 402 yang Allah wafatkan di lautnya, sebetulnya yushik, dia sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, mudah-mudahan berkah kita menghantarkan kita kepada surga yang Allah sudah siapkan tentunya. Amin. Terakhir, wa yughfirallahu bima zunubi, Allah gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Itulah berkah dari Allah. Sahabat nanya, wakila fi lailatul qadar ya Rasulullah, apakah itu tepatnya malam Lailatul Qadar? La, bukan. Wakila min autir, apakah itu malam ganjil? Bukan. Apakah malam genap? Bukan. Apa kata Rasul? Annal amil, mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan di Ramadan, amil, ya, yuwaffa ajrahu, Allah bayar cash. Allah bayar cash, ujroh, dibayar. Bahwa kita diajarkan untuk membayar siapa yang bekerja sama kita qabla ayyajifa araqahu, sebelum keringatnya kering. Allah bayar. Ya kan? Pada apa? Yuwaffa ba'da amali, setelah kita selesai daripada puasa kita. Kapan itu? Takbiran. Kapan itu? Kalau nggak salah Rabu malam. Kapan itu? Kalau nggak salah Kamisnya kita Lebaran Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur kita, berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada manfaat untuk kita dan orang lain tentunya. Andai tidak ada manfaat, mudah-mudahan kita wafat berakhir di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.